Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Aji ya. Jadi kali ini Pak Aji akan membahas soal ulangan harian objek IPA dan pengamatannya, oke ya, atau besaran, satuan, dan dimensi. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai. Oh ya, informasi pembahasan ini berfungsi untuk agar kalian tahu bagaimana cara mengerjakan, alasannya kenapa jawaban yang benar itu antara A, B, C, atau D. Nah, jadi nanti misalkan kalian ada jawaban yang benar kok dikuncinya salah, atau jawaban yang salah kok kemudian dikuncinya benar, itu kalian bisa komplain ke Pak Aji. Oke ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai saja. Kita isi email dulu. Oke, kita pilih kelas B. Kemudian nama lengkapnya. Lalu nomor absennya kita pilih 0 saja ya. Next, nah langsung ke soal. Soal nomor 1, langsung kita cek pertanyaannya. Macam-macam besaran pokok yang benar adalah. Oke, jadi besaran pokok masih ingat ya, totalnya ada berapa? Ada 7. Jadi besaran pokok itu ada 7. Cara menghafalkannya J, W, S, M, P. Ya, jiwa SMP. Nah, J adalah jumlah zat. Kemudian I adalah intensitas cahaya. Kemudian W adalah waktu. A adalah arus listrik. S adalah suhu. M adalah massa. Dan P adalah panjang. Oke ya, langsung kita eksekusi mana yang benar. Yang A, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, daya listrik. Daya listrik salah. Loh Pak, kenapa? Ini kan ada listrik-listrik juga. Jadi dua ini adalah besaran yang berbeda. Oke, Bapak jelaskan ya. Nah, kenapa kok bisa salah? Jadi kalau kuat arus listrik atau arus listrik pas kita menghafalkannya, kuat arus listrik, dia itu satuannya adalah ampere. Ya, ampere. Nah, atau A satuannya. Tapi kalau daya listrik itu satuannya adalah watt. Jadi dua ini memang dua besaran yang berbeda seperti itu ya. Oke, langsung kita cek lagi. Suhu, massa, panjang, kecepatan turunan ya. Kenapa Pak kok kecepatan salah? Oke, alasannya kecepatan salah karena kecepatan itu bukan besaran pokok. Satuannya aja meter per second seperti itu. Kemudian kita cek intensitas cahaya ada, suhu ada, waktu ada, keliling. Iya, berarti yang C jawabannya. Nah, yang D ada yang salah juga. Yang salah apa Pak? Yang D, luas. Jadi lebar termasuk, tinggi termasuk, jari termasuk. Yang salah adalah luas. Karena luas satuannya meter per segi. Loh Pak, kok bisa keliling itu termasuk besaran pokok? Jadi begini, ada besaran-besaran yang sebenarnya sama, tapi kalau di tempat yang berbeda namanya jadi berbeda. Nah, seperti apa itu Pak? Contoh. Nah, jadi panjang itu macam-macam. Jadi panjang itu macam-macam ya. Nah, dia bisa berarti lebar, bisa berarti tinggi, bisa berarti jari-jari, bisa berarti keliling, bisa berarti diameter juga bisa. Jadi kenapa kok bisa seperti ini Pak? Ini satuannya meter semua. Dan baik lebar, tinggi, jari-jari, keliling, diameter, semuanya itu mengukur panjang. Contoh, misal tinggi badan. Kita mengukur tinggi badan, artinya kita itu sedang mengukur panjangnya tubuh. Nah, bener gak? Jadi kalau mengukur tinggi kita menghitung panjangnya tubuh. Kalau jari-jari berarti kita menghitung panjangnya titik pusat ke pinggir lingkaran. Kalau menghitung keliling, berarti kita menghitung panjangnya sisi bidang. Oke, jadi yang diukur panjang semua. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita pilih yang C. Oke ya, intensitas cahaya, suhu, waktu, keliling. Next. Oke, soal nomor 2 ya berikutnya.
Besaran-besaran berikut yang dimensinya sama adalah, jadi untuk mengecek dimensinya kita bisa dengan mengecek satuannya. Contoh yang A, suhu dan kalor. Suhu satuannya Kelvin, kalor satuannya Joule. Jumlah zat dan jumlah partikel. Jumlah zat satuannya mol, jumlah partikel tidak punya satuan. Keliling dan jari-jari satuannya sama-sama meter. Nah, kecepatan dan percepatan meter per second dan meter per second kuadrat. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kalau jawabannya C maka kita pilih C. Seperti itu ya. Nah, langsung kita bahas juga yang nomor 3, pengukuran sudut 3 dimensi. Nah, berarti 3 dimensi artinya adalah ruang. Oke, jadi sudut ruang ya udah berarti steradian. Kalau sudut bidang artinya dia 2 dimensi. Oke ya, kalau sudut bidang 2 dimensi. Berarti satuannya radian kalau sudut bidang atau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi atau ruang steradian. Oke ya, next. Berikutnya, dimensi besaran volume yang benar adalah, volume itu satuannya kan meter kubik. Jadi kita cek besaran yang punya satuan meter, ternyata panjang. Nah, panjang dia satuannya meter, dimensinya L. Kalau volume satuannya adalah meter kubik, maka dimensinya L pangkat 3. Kita pilih yang C. Oke ya. Kemudian nomor 5. Kecepatan merupakan turunan besaran pokok. Kita tulis kecepatan. Kecepatan itu satuannya apa? Meter per second. Kemudian kita jabarkan. Meter itu panjang. Kemudian second itu adalah waktu. Jadi jawaban yang benar adalah panjang dan waktu. Oke, silahkan dipahamin. Oke, di pause atau di screenshot aja ya. Nah, lanjut biar cepat. 6. Nah, menghitung dengan penggaris. Kita cek titik awal dan titik akhir. Karena ini tidak dimulai dari 0. Berarti 3,1 dikurang 0,3. Nah, sama dengan 2,8 cm. Kita pilih C. Oke ya, lanjut. Nomor 7 ya, nomor 7. Nah, nomor 7 ini kalau biasanya kalian kalau mengukur apa-apa itu kan nolnya kalian taruh di sebelah kiri. Karena penggaris yang diproduksi atau yang beredar di Indonesia ya seperti itu di desainnya. Tapi ada juga meteran yang bebas ditaruh di kanan di kiri. Jadi sebenarnya menaruh atau memulai mengukur itu boleh dari kiri, boleh dari kanan ya. Nah, kalau biasanya dari kiri, contoh soal nomor 8 itu kan nolnya di kiri. Nah, kalau yang ini nolnya itu ada di kanan. Jadi kan mulai yang dari kecil itu yang kanan. Jadi sama aja, misalkan kalian kok mengukur meja, nolnya kalian taruh di kiri, kemudian panjangnya 1 meter, nolnya kalian taruh di kanan pun kalian tarik ke kiri, nanti panjangnya juga 1 meter. Nah, kalau ini angka yang kecil ada di sebelah kanan, berarti angka akhirnya di sebelah kiri. Angka awalnya yang di sini. Oke ya, ini 99,7. Awalnya 94,8. Maka selisihnya 4,9. Kita pilih yang D. Oke, next ya. Nomor 8. Oke, kita hitung satu-satu. Yang P. Yang P dimulai dari setengah sampai 3,3. Berarti ya 3,3 min 0,5. Jadinya 2,8 cm. Yang G 0 sampai 3 berarti 3 kurang 0, 3 cm. Yang R setengah sampai 3 berarti 3 dikurang setengah, artinya 2,5 cm. Oke ya. Kemudian yang S 1 sampai 4 ya berarti 4 kurang 1, 3 cm. Maka yang sama adalah QS. Atau kita pilih C. Oke ya, next lanjut. Nah, nomor 9. Kita cek. Nah, ini adalah jangka sorong. Jadi skala utama di atas, skala nonius di sini ya. Untuk menghitung skala utama, kita lihatnya itu adalah garis sebelum nolnya nonius.
Ini udah dikasih rambu-rambu garis patah-patah ya. 2,7 cm. Cara melihat skala nonius adalah skala dinonius yang lurus dengan utama. Ini udah dikasih rambu-rambu 6, tapi dikalikan ketelitian. Jadinya 2,76 cm. Kita pilih B. Oke ya, next ya. Lanjut. Nah, ini masih jangka sorong lagi. Ini SU, di sini SN. Menghitung SU sebelum 0. Ingat garis 0, jangan mengacu ini hanya garis tapi bukan 0 itu ya. Jadi nggak usah diikutin. Kita ngikutinnya yang garis 0 karena SU itu adalah garis sebelum 0-nya SN. Jadi kan garis ini. Oke, berapakah itu? 10. Kemudian 11 bukan, 11-nya ada di sini. Berarti ini adalah 10,1 cm. SN-nya yang lurus 5, berarti 0,05 tambah 10,15 cm. Kita pilih yang A. Oke ya, lanjut ya. Jangka sorong lagi, skala utama, skala nonius. SU udah dikasih tanda 2,1. SN udah dikasih tanda juga 3, berarti 0,03. Jumlahkan 2,13 cm. Nah, kita pilih yang B. Oke, next ya. Lanjut. Cepat aja karena kalian pasti ya udah sedikit paham lah. Nah, kalau ini mikrometer sekrup, itu SU-nya di sini, SN-nya ada di sini ya. Melihat SU itu dilihat batasnya. Oh, sebelum batas 4, berarti SU-nya itu adalah 4 mili. SN-nya gimana cara melihatnya, Pak? Nah, yang lurus. Nah, berarti 30. Kalikan ketelitian 0,30. Tambahkan 4,30 mili. Yang C, kita pilih C. Next ya. Kalau misalkan ini kecepatan nanti tinggal di pause aja ya loh. Ini C, hampir saja. Nomor 13 sama ini ya, ini SU, ini SN. SU-nya 5 mm. Nah, kan sebelum garisnya 5. SN-nya di ini 40 lebih ya, berarti 0,42. Jumlahkan 5,42 mm. Kita pilih yang B. Oke, saya next ya. 14. Nah, ini neraca Auhaus 3 lengan. Caranya tinggal ditambah-tambahkan, dilihat angka yang paling besar. Kayak 400 ya, berarti dimulainya dari 400 kemudian 30. Jadi dilihat ini. Nah, 400 tambah 30 tambah tuh 7, berarti 437 gram. Kita pilih yang C. Soal berikutnya 15. Nah, sekarang yang atas di atas, Pak. Ya nggak masalah, tetap dilihat angka yang paling besar. 300 ditambah 90. Oh, 3-nya punya lebih. Oh, lebihnya 3 juga, berarti 3,3. Jadi kan ini 3 lebih 1, 2, 3 garis. Berarti 393,3 gram. Nah, kita pilih yang C. Oke ya. Yang C. Oke. Next. 16 mesin neraca Auhaus. Nah, ini agak unik karena ada angka yang nggak dikasih tahu, tapi kita lihat aja. Antara 0 dan 50 berarti 25. Antara 50 dan 100 artinya 75. Antara 100 dan 150 berarti 125. Langsung jumlahkan 125 tambah 30 ditambah 3 berarti 158. Langsung kita pilih B. Lanjut. Nomor 17. Nomor 17 kanan kiri harus sama ya. Nah, sebelah kiri itu 1 kilo berarti 1000 gram. Dari mana Pak ini dapatnya? Nah, ini kilo, hekto,
deka, gram, desi, senti, mili. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10, seperti itu ya. Nah, jadi karena 1 kilo itu ke gram turun 3 kali, berarti dikalikannya ya 1000, seperti itu. Kalau ini tetap udah gram dia bentuknya. Tambah 20 gram, tambah X. Berarti 1000 sama dengan 420 plus X. Sorry, kurang 0. Nah, kalau X 420 pindah ruas jadi minus 1000 min 420. X-nya 580 gram. Yang C. Oke, next ya. Kalau masih mau memahami ya tinggal di pause dulu. Caranya hampir sama. Sebelah kiri 500 ditambah 1250. Ini satuannya gram semua. Yang kilo dibikin gram dulu. Nah, jadi sama dengan 1000 tambah 500 tambah X. Berarti 1750 ya ini. Nah, sama dengan 1500 plus X. Pindah ruas jadi minus, jadi 1750 min 1500. X-nya 250. Kita pilih yang D. Oke, next, lanjut. Nah, jadi pengertiannya dulu, yang di dalam ini adalah menit, yang di luar ini adalah detik. Ini juga sama ya, ini menit, yang di sini detik. Pertanyaannya adalah selisih waktu pelari pertama dan kedua. Pelari pertama waktunya adalah ini ditarik 18 detik. Pelari kedua waktunya adalah ini 45 lebih 2 berarti 47 detik. Berarti selisihnya ya 47 dikurang 18 29. Oh ya, kita pilih dulu C. Next ya, lanjut. Sorry, ini C ya, harusnya 29 kan tadi. Nah, untuk kelihatan. Terakhir nomor 20. Nah, ini menit juga ya, ini menit. Jadi yang di dalam kecil ini adalah ukuran menit. Yang di sini adalah detik. Kita cek, ini kan 0. 0 sampai 5 ada 5 garis, berarti tiap garis nilainya 1. 1, 2, 3. Berarti ini 3 menit. 25 lebih 1 berarti 26 detik. Diubah dulu. Nah, ini jadikan detik. Dari 3 kali 60 ya, biar satuannya detik. Ini nanti 26 detik. Ya, tinggal dijumlahkan nanti. Plus. Berarti 180 detik. Ditambah 26 detik. Jadinya berapa? 206 detik. Kita pilih D. Oke ya. Nah, sekarang tinggal kita cek maksudnya yang D dari atas. Oke, sudah ini keklik jadinya ya, yang D tadi. Oke, nomor 1 tadi yang termasuk besaran pokok intensitas cahaya suhu waktu keliling C, betul. Kemudian yang kedua adalah keliling jari-jari benar, steradian, L pangkat 3 benar, kecepatan panjang waktu benar. Ini tadi ketemu 2,8, oke benar. Ini 4,9 ya tadi. Nah, berarti kegeser gitu. Jadi kalian kalau mengerjakan soal UH hati-hati ya. Nah, jadi itu bisa kegeser kayak Bapak barusan. Nah, ini sekaligus untuk mengingatkan juga. Ini tadi yang sama adalah QS. Benar yang C. Ini tadi ukurannya 2,76. B benar. Ini tadi ukurannya 10,15 benar. Tadi ukurannya 2,13. Iya benar yang B. Tadi ukurannya 4,30 benar yang C. Ini tadi 5,42 benar yang B. Ini tadi 4,37 benar yang C harusnya. Nah, jadi
kalau kegeser itu bisa ngubah jawaban, jadi harus diteliti lagi ya. Jadi kalian catat pas ngitung baru diteliti lagi. Nah itu biasanya yang menyebabkan nilainya kecil-kecil seperti itu ya. Oke lanjut. Ini 393,3 yang C benar. 125 tambah 30 tambah 3 158 ya tadi. Oh ya benar yang B. 17 bebannya 580 benar. 250 ini tadi kan. Nah, jadi diteliti lagi ya sebelum klik submit, pokoknya diteliti lagi. Ini adalah tadi selisihnya 29 yang C benar. Kemudian yang terakhir 206 yang D benar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita cek. Nah, dilihat skor. Oke, benar semua. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi Bapak ingatkan kalau mengerjakan UH via Google Form maka dicek lagi ya. Jadi sesudah dihitung itu dijawab, dicatat jawabannya kemudian dicek lagi. Soalnya kalian geser scroll jawaban di sini itu kadang ikut geser. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.